Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran kedua dengan materinya konsep dan klasifikasi biaya. Pada pembelajaran kedua ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan konsep biaya. Pada dasarnya, konsep biaya merupakan dua istilah utama yang mengarah pada biaya, yaitu cost dan expense. Istilah cost dan expense ini sebenarnya sama-sama memberikan gambaran suatu biaya, namun dari segi konsep dasarnya berbeda. Konsep cost di sini dapat diartikan sebagai biaya perolehan. Kenapa dikatakan sebagai biaya perolehan? Karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pertama kalinya atau di awal pada saat memperoleh produk, barang, atau jasa. Sedangkan untuk expense itu sebenarnya juga biaya, namun konsep dasarnya berbeda. Konsep dasar dari expense ini dapat diartikan sebagai biaya pengolahan atau biaya yang sudah digunakan dari produk yang sudah diperoleh di awal tadi. Jadi, barang yang sudah diperoleh sebelumnya kemudian digunakan atau diolah kembali dalam bentuk produk yang baru sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, di sini ada suatu usaha konveksi X membeli kain sebagai bahan dasar untuk pembuatan jilbab syar'i sebanyak 50 meter dengan total harganya adalah sebesar 3 juta rupiah. Ketika usaha konveksi X pertama kali membeli bahan dasar kain pembuatan jilbab ini sebanyak 50 meter dengan harga 3 juta, inilah yang disebut sebagai cost. Jadi 3 juta rupiah disebut sebagai cost. Setelah pembelian kain, maka usaha konveksi X melakukan pengolahan atas kain tersebut untuk menghasilkan jilbab syar'i sebanyak 30 kodi, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan kain tersebut sehingga menjadi jilbab sebanyak 1.500.000 rupiah. Jadi 1.500.000 rupiah disebut sebagai expense. Maka dari penjelasan contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dari cost dan expense adalah cost itu ketika memperoleh barang pertama kali berupa biaya yang dikeluarkan, sedangkan expense ketika mengolah barang yang sudah dibeli. Kita lanjutkan ke klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini bisa berdasarkan hubungan biaya dengan produk, hubungan biaya dengan volume kegiatan, dan hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan produk untuk penelusuran biaya ke objek biayanya, yaitu atas dasar biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dan biaya tidak langsung ini hanya ada di departemen produksi dan hanya bisa diklasifikasikan di departemen produksi saja. Biaya langsung merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk, dengan biayanya dapat diidentifikasi, diestimasi, dan dibebankan secara langsung. Artinya, biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biayanya, yaitu produk yang dihasilkan. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya ciri dari biaya langsung ini harus bisa diidentifikasi dari mana sumbernya, bisa diestimasi berapa besaran biayanya, dan juga dapat dibebankan secara pasti. Nah, kita ambil contoh untuk biaya langsung itu adalah bahan baku. Kita misalkan dalam satu perusahaan furniture menghasilkan satu meja kayu membutuhkan 5 meter kayu, di mana 1 meter kayunya harganya adalah 20.000. Jadi, untuk menghasilkan satu unit meja membutuhkan 5 meter kayu dengan harga per meternya adalah sebesar 20.000 rupiah. Dari sini kita dapat mengidentifikasi bahwasanya satu meja yang dihasilkan itu dibutuhkan 5 meter kayu, dan juga bisa kita estimasi harga untuk 1 meter kayunya adalah 20.000, dan juga bisa dibebankan, yaitu satu meja dibutuhkan 5 meter kayu dikalikan dengan harga per meternya 20.000, maka didapatlah 100.000.
Jadi, biaya bahan baku untuk satu meja kayu yaitu sebesar 100.000. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai biaya langsung. Contoh lainnya kita ambil dari tenaga kerja. Di departemen produksi ada orang-orang atau buruh yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Biayanya dapat diidentifikasi yaitu biaya upah, dapat juga diestimasi yaitu upahnya bisa berdasarkan jam kerja atau berdasarkan unit produk yang dihasilkan. Nah, kita contohkan. Untuk satu unit produk, maka upah yang akan diberikan kepada buruh adalah 50.000. Dari sini bisa diestimasi dan juga bisa dibebankan secara pasti. Jika satu hari seorang buruh dapat menghasilkan produk meja sebanyak 2 unit meja, maka 2 unit meja tersebut yang dihasilkannya akan dikalikan dengan upah per unit yaitu 50.000. Maka itulah yang dikategorikan sebagai biaya langsung. Untuk biaya tidak langsung, ini kebalikannya dari biaya langsung, yaitu biaya yang sulit untuk diidentifikasi, sulit untuk diestimasi, dan juga sulit untuk dibebankan secara langsung. Contoh yang bisa diambil dari biaya tidak langsung adalah bahan penolong. Untuk meja, bahan penolongnya kita misalkan adalah paku. Nah, paku ini sulit untuk diestimasi berapa paku yang harus digunakan untuk membuat satu meja, dan pastinya sulit juga untuk dibebankan secara langsung. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa biaya langsung dan biaya tidak langsung hanya terjadi di departemen produksi. Karena di departemen produksilah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Oleh karena itu, biaya yang berkaitan atau berhubungan dengan produk adalah biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan terdiri dari bahan baku langsung dan bahan penolong. Untuk bahan baku, apabila bahan tersebut sangat mendominasi baik itu dari segi nilai ataupun dari segi jumlah pemakaiannya dalam hal pembuatan produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Sedangkan untuk bahan penolong, apabila dari segi nilai ataupun jumlahnya tidak mendominasi dalam hal pembuatan produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Nah, untuk contoh produknya kita ambil adalah sebuah meja. Untuk membuat meja, maka bahan yang paling banyak digunakan adalah kayu. Kalau bahan kayu ini paling banyak digunakan, artinya nilainya akan mendominasi, biayanya juga akan mendominasi. Inilah yang dikatakan atau dikategorikan sebagai biaya bahan baku. Bahan baku itu sifatnya sangat penting dan krusial. Artinya, jika tidak ada bahan tersebut, maka tidak akan ada produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk bahan penolong sifatnya tidak krusial dan sangat tidak signifikan. Contohnya seperti paku dalam pembuatan meja. Nah, paku dalam pembuatan meja itu dari segi nilai dan jumlahnya tidak akan sebanyak atau tidak akan mendominasi seperti bahan kayu. Biaya yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini juga dibagi dalam dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang dikatakan sebagai tenaga kerja langsung adalah orang-orang yang mengerjakan secara langsung proses produksi baik itu berupa barang ataupun jasa. Untuk contohnya adalah buruh produksi yang membuat meja. Merekalah yang mengerjakan meja tersebut secara langsung. Ciri khas biaya yang dihasilkan oleh tenaga kerja langsung ini adalah berupa upah. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung adalah orang-orang yang tidak terjun langsung dalam membuat produk. Contohnya mandor. Mandor ini tugasnya hanya memotivasi agar buruh bekerja secara optimal dan mereka tidak diupah tapi mereka diberikan gaji. Untuk biaya yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi masih berhubungan dengan produksi.
Contoh dari biaya overhead pabrik adalah bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, sewa mesin pabrik, sewa gedung pabrik, listrik, air, gas, telepon pabrik, penyusutan mesin pabrik, asuransi pabrik. Selanjutnya adalah biaya yang tidak terkait secara langsung dalam proses pembuatan produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Jenis biaya non-produksi ini dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, biaya pemasaran. Biaya ini berhubungan dengan penjualan atau pemasaran produk jadi atau jasa ke konsumen. Contohnya, biaya iklan, gaji bagian penjualan atau pemasaran, biaya pengiriman, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya administrasi adalah biaya yang mencakup gaji, bonus tahunan, dana kesehatan, penyusutan beberapa aktiva tetap, listrik, air, dan telepon. Klasifikasi biaya berikutnya adalah biaya yang berhubungan dengan volume kegiatan. Ada 3 biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Untuk biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya selalu berubah-ubah secara proporsional mengikuti tingkat aktivitasnya. Ada beberapa karakteristik atau ciri khas dari biaya variabel ini, yaitu yang pertama, jika semakin tinggi aktivitas yang dilakukan, maka semakin tinggi pula biayanya. Yang kedua, semakin rendah aktivitas, maka semakin rendah juga biayanya. Dan yang terakhir, apabila tidak ada aktivitas yang dilakukan sama sekali, maka biayanya juga tidak ada atau sama dengan 0. Contoh dari biaya variabel ini adalah bahan baku. Bahan baku yang saya ambil adalah kayu, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa untuk menghasilkan satu meja kayu membutuhkan 5 meter kayu. Jika perusahaan mau memproduksi atau menambah menjadi 5 meja, maka diperlukan 25 meter kayu, maka biayanya pun akan meningkat. Jika biaya per meter kayu itu sebesar 20.000, kalikan saja dengan jumlah per meter yang dibutuhkan, yaitu 20 meter kayu. Tetapi, jika perusahaan tidak ada melakukan proses produksi sama sekali untuk menghasilkan produk berupa meja, maka tidak akan ada biaya untuk membeli kayu. Artinya, biaya yang terjadi tidak ada atau sama dengan 0. Biaya yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya selalu tetap ada atau sama tanpa dipengaruhi oleh volume atau tingkat aktivitasnya. Ciri khas atau karakteristik dari biaya tetap ini adalah jika semakin tinggi aktivitas, maka biaya tetap sama. Yang kedua, semakin rendah aktivitas, biaya juga tetap sama. Yang ketiga, tidak ada aktivitas, biayanya tetap ada. Contohnya adalah sewa gedung pabrik. Digunakan atau tidak digunakan gedung itu, maka perusahaan tetap harus bayar sewa. Tapi yang perlu diingat di sini bahwa memang biaya tetap ini jumlahnya selalu tetap atau sama, tetapi tidak selamanya, hanya untuk satu waktu periode tertentu. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran ini gabungan dari sifat biaya tetap dan biaya variabel. Ciri khas atau karakteristiknya adalah semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi biayanya. Dan semakin rendah aktivitas, maka semakin rendah juga biayanya. Tapi, tidak ada aktivitas, tetap ada biaya yang dibayarkan. Contoh dari biaya campuran ini adalah biaya listrik yang ada tarif tetapnya sebagai biaya langganan atau abodemen, dan ada biaya pemakaian sesuai dengan tingkat aktivitasnya. Klasifikasi biaya yang terakhir adalah biaya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, terdiri dari biaya relevan dan biaya tidak relevan.
Tujuan utama dari pemisahan antara dua biaya ini adalah untuk menunjukkan kepada pihak manajemen bahwa tidak semua biaya dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk biaya relevan merupakan biaya yang dapat dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan jangka pendek bagi pihak manajemen. Suatu biaya dapat dikategorikan relevan apabila elemen-elemen dari biaya tersebut memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu berbeda untuk setiap alternatif dan berhubungan dengan waktu yang akan datang. Biaya relevan terdiri dari biaya diferensial, biaya kesempatan, biaya tersamar, dan biaya nyata. Contoh yang saya ambil adalah biaya kesempatan, yaitu kesempatan yang dikorbankan dalam memilih salah satu alternatif yang ada. Contohnya, perusahaan memiliki mesin produksi yang sudah tidak digunakan. Jika perusahaan menyewakan mesin produksi tersebut, perusahaan akan mendapatkan 5 juta rupiah. Tetapi bila dijual, maka perusahaan mendapatkan 4.500.000 rupiah. Jadi, dari kedua alternatif tersebut, jika perusahaan memilih menjual, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan sebesar 500.000 rupiah. Untuk biaya tidak relevan ini adalah biaya yang tidak dapat dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan dalam jangka pendek bagi pihak manajemen. Salah satu contoh biaya tidak relevan adalah biaya tenggelam atau sunk cost. Sunk cost ini merupakan biaya masa lalu yang digunakan untuk investasi yang diperlukan oleh perusahaan. Sunk cost ini tidak akan berpengaruh untuk pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kedua ini. Semoga mudah dipahami. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.